Asbun, Assalamualaikum Assalamualaikum ya ya Robun. Robun. Berjumpa kembali bersama kami ya dalam konten drakor-drakoran bersama Terry. Kalau biasanya kita nge-review, terus juga ngebahas drama, Betul. kali ini lagi nggak ada nih. Belum ada lagi drama yang lagi ongoing dan seru buat dibahas ya. Aku berita terakhir kan nunggu-nunggu banget yang Kim Son Ho sama Go Yoon Jung. Belum ada. Tadinya mau akhir tahun ini teh, Oke. terus geser Januari, geser lagi Februari. Ada apa sih? Nanya, kenapa ya? Iya, padahal itu udah kita tunggu-tunggu banget ya. Iya, ini kan Netflix nanti rencananya. Dan kemarin aku udah denger beritanya dari Netflixnya langsung bahwa dipospon. Gitu. Ya, sengaja biar kita nunggu-nunggu gitu kan. Bener. Nah, kali ini karena lagi nggak ada yang dibahas nih, drakor-drakor gitu ataupun film Korea. Tapi aku penasaran ya, karena akhir-akhir ini tuh ada drama yang masih ongoing dan aku penasaran kayak orang tuh kenapa nggak namatin drakor gitu. Memutuskan untuk skip atau ngedrop satu drama. Kalau Terry pernah meneliti nggak kira-kira orang tuh kenapa ya? Kalau meneliti sih enggak, tapi kalau berdasarkan pendapat gue pribadi, ya biasanya kalau aku sih meyakini ya bahwa nggak ada drama yang jelek. Oke. Yang ada hanyalah drama itu sesuai sama selera lo atau enggak gitu. Ya mungkin ketika baru mulai 2 atau 3 episode yang ngerasa nggak sesuai, ya ngapain dia buang-buang waktu, ya udah skip aja gitu. Ya mungkin nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi. Kadang aku udah niatin akan namatin drama ini karena dilihat dari cast-nya biasanya gitu. Wah, cast-nya bagus, pasti dramanya bagus nih gitu. Tapi ternyata kenyataannya misalkan di episode 4 udah nggak ramai, kadang aku udahin aja gitu. Ya biasanya gue tuh memutuskan untuk lanjut atau drop satu drama itu biasanya di episode 3 atau 4 nih. Iya. Makanya biasanya kalau udah 2 atau 3 kelihatannya nih drama nggak beres, aku sih langsung drop aja. Iya. Kalau aku ya. Dulu aku pernah nonton dramanya, Lee Min Ki. Dia kalau nggak salah jadi polisi, terus dia berurusan dengan seorang, dokter hewan gitu. Oh iya. Yang bisa bicara sama hewan apa gimana gitu. Itu kayaknya itu Lee Min Ki atau Suho sih? Suho ya? Suho itu. Iya, Suho ya? Suho sama Han Ji Min bukan? Kayaknya itu deh. Aku tuh udah Itu niat. aneh sih. Aku udah niat mau nonton gitu. Iya, Wah, sama. case-nya bagus nih. Tapi karena ceritanya makin kesini makin aneh, jadi aku drop saja itu. Betul. Jadi emang ekspektasi di awal dan saat menonton Nggak jauh sesuai gitu, nggak aja sesuai. gitu ya. Dan akhirnya nggak ditonton gitu. Nah, berhubungan dengan itu, kali ini kita kontennya, kalau dari aku akan nge-share drama-drama yang gak aku tamatin. Oke. Banyak banget, tapi aku udah sortir beberapa gitu. THR agak beda nih. Ya ini disclaimer dulu. Jadi gue biasanya ngedrop drama tuh kan di episode 2 atau 3. Jadi kayaknya nggak ada yang bisa gue ceritain kalau misalnya cuma sampai episode segitu. Jadi yang bakal gue bahas di sini adalah jenis drama yang gue tonton sampai tamat. Oke. Tapi sepanjang menonton aku berkeluh kesah. Yeah. Jadi kayak guilty pleasure banget gitu, kayak ini gue tonton tapi gue kesel. Yeah. Tapi gue tonton. Tapi gue kesel. Tapi tamat. Tapi tamat. Tapi di review. Tapi di review. Tapi sepanjang nonton aku kayak aku ingin mencaci maki dan menghujat gitu, tapi ya udah gue tamatin gitu. Itu adalah kategori gue kayak gitu. Drama yang guilty pleasure gitu ya. Benar. Istilah gue itu guilty pleasure gitu. Benar. Kalau aku drama yang gak aku tamatin. Dan ketika aku ngeluarin tema ini ada satu drama yang langsung aku pikiran. Mencuat. Bener. Apa itu? Dan dramanya adalah A Piece of Your Mind. Oke. Wah, ini Gua nggak dari tahun 2020. Oke. Aku semangat banget ketika teasernya keluar, pengumumannya dikeluarin, case-nya ada Jung Hae In dan juga Choi Soo Bin. Suka sama kedua orang itu. Aku suka banget Choi Soo Bin. Wah, dia aku suka deh, cakep. Terus gitu ya. genrenya kan romcom, apa romance atau omelo ya? Gak ada gak ada komnya sih, gak ada komedinya yang ini. Rom aja. Rom aja Oke. gitu. Melo. Karena Tunduh ya sama. itu karena di Tunduh. sini si Jung Hae In-nya dia adalah seorang apa istilahnya insinyur musik disebutnya. Oh ada. Tapi basicnya AI cenah gitu. Oh gitu. Wah, udah kekinian merenya tapi masih di tahun 2020. Aku suka banget ketika dia dipasangin sama Choi Soo Bin. Wah, semangat kan. Episode pertama agak bosan kata aku teh.
Oke tahan, masih aku senang lihat mereka berdua. Episode 2, ya ampun, kata aku teh makin bosen. Makin bosen. Gitu. Kayak pace-nya teh pelan banget. Pace-nya lambat. Gitu teh. Tapi lo tahan. Masih tahan. Bertahan, oke. Akhirnya sampai episode 4, aduh udah deh aku nggak lanjut. Apa yang lo dapet dari 4 episode itu? Hikmahnya apa? Pokoknya kan ceritanya itu si Jong Hae In ya teh, dia tidak bisa move on dari cinta pertamanya. Walaupun kali ini ada cewek secantik Choi Subin dalam hidupnya, dia masih tidak bisa move on dari cinta pertamanya kayak gitu kan. Walaupun banyak kejadian tidak sengaja yang harusnya bikin jatuh cinta, tapi Jong Hae In-nya masih enggak gitu. Dan aku merasa kayak harusnya kamu cepet nih kalau penggantinya Choi Subin nih gitu. Samaan, ya. Betul, dan kayak konflik di yang tadi soal musiknya kayak gitu-gitunya menurut aku kayak dibuat-buat gitu. Jadi ya nggak masuk. Dan ternyata ketidaksukaan aku ini pada drama itu beralasan kayaknya orang-orang juga sama kurang suka dengan drama ini. Merasakan hal yang sama kayak terlihat dari kejadian di mana MBC atau TVN. TVN dia memotong jumlah episodenya. Dari yang dijadwalkan 16, dia potong jadi 12. Alasannya, ya karena itu orang-orang tidak suka dengan ratingnya, cerita yang dimunculkan di drama ini. Dan rating, awalnya dia mendapatkan 2,4% di episode 1. Which is yang kalau kayak, untuk ukuran TV, TV kabel ya. Bisa ngejar di episode 10-12an ke 5 atau 7% gitu. Tapi, ya. Ternyata di episode 7-nya 1,1. Wah, itu turun banget. Dan TVN mengkategorikan drama ini sebagai drama dengan rating terburuk drama TVN 2 tahun terakhir. Wah, makanya ada Jong Hae In gitu loh. Iya, sama Choi Subin juga. Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi kalau dari aku dari cerita, pace-nya yang pelan, membosankan gitu. Mungkin itu juga yang dirasain sama penonton lain gitu. Itulah. Ya itu drama aku yang nggak tamat. Walaupun sebenarnya di 2024, 2025 ada beberapa drama yang nggak aku tamatin. Tapi ketika ngeluarin tema drama yang nggak ditamatin, aku langsung ingetnya yang ini. Karena ada kejadian dipotong jumlah episodenya. Kasian banget. Iya benar. Tayari, drama apa yang mau di-share? Ya, itu gue tadi kan udah disclaimer ya. Jadi menurut aku tuh nggak ada drama yang jelek. Yang ada hanyalah drama itu sesuai sama selera lo atau enggak gitu kan. Cuma kalau kita ngomong selera kan subjektif ya. Drama yang menurut lo seru bisa aja menurut gue basi, demikian juga sebaliknya. Permasalahannya adalah ada beberapa drama yang plotnya itu bukan selera gue. Tapi diperankan oleh aktor yang visualnya selera gue banget. Ini siapa ini? Drama apa ini? Jadi kayak gue tuh nontonnya kayak terbelah gitu. Terbelah? Kayak gue pengen gue gak suka ceritanya, tapi gue pengen nonton si orang ini gitu. Itu dramanya Cha Eun-woo bisa kayak gitu. Wah. Kayak gue gak bisa gak nonton drama Cha Eun-woo gitu kan. Iya. Ada drama Cha Eun-woo yang gak rame tapi aku nonton. Iya kan? Yang dia naik motor gitu ya. Kamu kira tuh naik motor gitu. Naik motor. Lupa lagi drama apa. Iya kan, maksudnya kayak gue gak bisa gak nonton drama Cha Eun-woo, kayak gue harus nonton gitu. Yang sama Nuna ada, kalau gak salah mah dia teh. Kalau yang ini yang mau gue bahas itu Good Time to Be a Dog. Oh iya, aku sampai tamat. Dia jadi guru matematika kan. Benar. Itu kayak plotnya adalah ini ada guru yang dikutuk kalau dicium dia berubah jadi anjing. Iya. Itu plotnya kayak gitu. Terus gue tonton sampai tamat. Iya. Tapi sepanjang menonton yang diceritain adalah itu ada guru yang dikutuk. Kalau dicium jadi anjing terus jadi anjing. Udah gitu doang gitu loh. Tapi kayak Cha Eun-woo itu kan mempunyai jenis ketampanan yang meresahkan gitu. Jadi gue kayak harus nonton sih. Akhirnya gue tonton sampai tamat dan sepanjang menonton aku berkeluh kesah. Iya. Aku juga itu nonton. Ada jahatnya kan di situ ya? Ada antagonisnya. Ada Dewa Gunung tiba-tiba di Iya, yang itu teh guru juga kan? Dewa Gunungnya teh. Kocak. Yang tadinya dikecengin sama si ceweknya yang berubah jadi anjing itu. Jadi cinta segitiganya sama Dewa Gunung itu. Iya. Itu kayak absurd gitu kan. Plotnya yang itu naon gitu kan. Tapi aku menamatkan drama itu demi Cha Eun. Keren. Aku merasa terbelah ketika menonton.
Ini naon. Tapi lucu sih sebenarnya. Terus kayak alasan soal dicium jadi anjing teh, yang sebelumnya juga ada kan? Ada, jadi itu kayak turunan gitu. itu emang secara genetik gue gak ngerti ya. Pokoknya secara genetik dia kalau dicium jadi anjing. Terus gimana caranya ya menemukan cinta sejati yang bersedia ketika dalam fisik anjing tuh dicium lagi supaya dia bisa balik lagi jadi manusia. Iya. Tapi kayak Aku juga nggak nyangka sih Cang lu pilih drama itu, tapi untuk menambah spektrum drama listnya, Betul. jenis-jenis drama yang aku pengen yang aneh, yang absurd, nah ini dia pilih bagus juga sih di situ. makanya ya itu sih kalau gue itu sih. Iya. Tapi kalau orang-orang pengen nonton ya? Rekomendasi nggak materi? Ya pokoknya plotnya seperti itu. Jadi sepanjang menonton lo hanya, kalau gue ya, gue hanya menikmati ketampanan calon lu aja. Udah. Betul. Kalau cerita dan plotnya, gue nggak rekomendasi. Maksudnya, itu tidak sesuai selera gue lah ya. Iya. Ya kalau lu suka ya silahkan. Tapi itu bukan selera gue kalau plotnya. Kalau aktornya itu selera gue banget. Mantap. Lanjut giliran aku lagi. Oke. Drama-drama yang gak aku tamatin. Nah, nomor 2 ketika dengar tema ini, yang paling aku ingat adalah drama When the Phone Ring. Gue nonton sampai tamat. Ini mah aku sakit hati sih. Kenapa malah sakit hati? Suka banget aku sama drama ini. Kan lagi musim tuh kayak tipe-tipe drama yang karakternya ada yang pakai bahasa isyarat. Nah, karena dia tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara dan lain-lain gitu ya. Terus muncul juga When the Phone Ring. Case-nya aku suka, Chae Subin sama si dokter anak. Lupa Yo Yeon Sok. Bener kan, lagi hot juga Yo Yeon Sok. Terus ada drama ini, terus juga langsung nge-ship di awal-awal episode. Gue juga. Udahlah ini jadi suami istri di dunia Ya, nyata couple aja yang gitu. gitu, okay. Terus tipe-tipe drama romance yang cewek jatuh cinta, ternyata cowoknya lebih jatuh cinta. Dan ternyata cowoknya jatuh cinta duluan ya. Kayak gitu-gitu kan seru ya. Dia juga jadi sosok, cowoknya juga jadi sosok yang berwibawa, tegas, tapi ternyata diam-diam bucin kayak gitu-gitu. Aku akan melindungimu sampai titik darah kehabisan. Iya, kan itu lucu banget gitu kan, seru banget yang kayak gitu. Cuman aku dikecewain episode terakhirnya itu. Isu sensitif kayak gitu tuh aku Kenapa ya endingnya pas gue nonton sampai tamat, cuman emang agak ganjel pas episode terakhirnya aja sih. Menandakan mereka sangat tidak sensitif dengan isu yang saat ini beredar gitu. Iya. Padahal itu diributin banget kan sama penontonnya. Iya, aku teh biasanya kalau yang lagi ditonton dan aku suka, biasanya jam 10 malam misalkan dia baru tayang, aku tunggu sampai jam 10 malam. Langsung. Cuman yang ini mah aku besoknya nontonnya gitu. Nah, sebelum aku nonton episode terakhir, ada berita itu. Jadi lo kena spoiler dulu. Karena spoiler dulu, ya males deh kata aku teh. Istri aku juga, janganlah. Pokoknya jadi ilfeel lah ya. Dan detail ceritanya adalah, jadi ada semacam berita di dalam episode 12 terakhir itu, di mana si anchornya menceritakan soal adanya serangan Paltima ke Ismail. Apa tuh? Yang menyebabkan kematian warga sipil Ismail. Ini mah udah jelas kan, berarti ada Palestina yang nyerang ke Israel. Ya pokoknya sensitif lah ya. Yang mana ini tuh mah kebalik gitu, menurut paham aku ya. Sehingga pas ada spoiler soal hal itu, udah yang ditonton gitu. Dan itu emang netizen ribut banget. Dan yang sempet gue dengar adalah menurut mereka itu Netflix ada salah subtitle. Cuman yang Adi juga sempat bilang nggak ada klarifikasi apa-apa. Iya, kan banyak yang nyalahin ke aktornya Chae Subin sama Yoo Yeon Sok. Kok kamu mau sih? Tapi di scene itu mereka sebenarnya tidak ngomong secara langsung soal berita ini. Kalau mau nyalahin juga kan ke MBC beneran gitu ya, atau mau spesifik ke penulis atau ke sutradara, ini mah MBC lah gitu. Nggak ada klarifikasi juga gitu. Jadi kayak didiemin aja gitu. Kecewa ya. Iya. Pas endingnya. Tapi untungnya aku udah tahu mereka bersama saling mencintai. Kayaknya itu udah cukup jadi ending lah. Lanjut ya, Ri. Terus bentar dulu gue lupa. Oke. Ya itu ya, kelemahan gue adalah plotnya tidak sesuai dengan selera gue. Tapi aktornya secara visual selera gue banget. Iya. Yang berikutnya adalah dramanya Song Kang. Yang mana ini? Yang Nevertheless. Oh, aku suka banget sih itu. Lu suka? Aku suka. Ya oke, gak apa-apa sih. Cuman maksudnya drama itu
gue udah nunggu-nunggu banget karena aktornya kan Song Kang dan Han So Hee gitu ya. Tapi mohon maaf, gue itu kesel gitu sama kedua karakter itu. Karena itu kan mereka emang hubungannya red flag banget ya dia. Jadi itu udah jelas-jelas tuh si Song Kangnya karakter siapa namanya Park Ji-yeon. Dia tukang ghosting yang anti komitmen dan kerjanya tebar pesona sama cewek-cewek gitu kan, dengan cara memperlihatkan kupu-kupu yang ada di tengkuknya. Iya. Modusnya dia kan Park kayak Ji-yeon kan itu slanker soalnya. Jadi dia pakai kupu-kupu ya? tato kupu-kupu. Itu kamu pakai ini lagu kupu-kupu? Iya, aku slanker katanya. Jadi kayak gue tuh tidak bisa berempati sama karakter utamanya gitu. Menurut gue dia antagonis. Kedua karakternya ya. Kedua karakter utamanya gue nggak bisa berempati sama sekali. Tapi gue tonton sampai tamat gitu. Dan gue juga kesel banget sama karakter ceweknya. Yunabi itu tipe cewek yang selalu mengeluh pada dunia dengan cara mengatakan kenapa semua cowok di dunia ini bangsat. Tapi ketika ada cowok baik-baik yang ngedeketin dia, cowok kentang itu, dengan maksud serius, sama dia ditolak karena dia bilangnya kamu terlalu baik buat aku. Kan kesel. Iya kan? Gue gak suka karena dramanya kayak menormalisasi hubungan yang red flag gitu. Tapi gue tonton sampai tamat. Tapi gue gak suka karakternya, gue gak suka plotnya, tapi gue tonton. Dan gue bahas juga waktu itu gue review, rada gue roasting sih sebenarnya. Karena emang ngeselin sih kalau buat gue ya. Tapi itu kan sekali lagi tuh selera gue. Betul. Kalau beda selera apa? Tadi nonton ini gak sih? La La Land? Nggak nonton. Oh, kan banyak yang nggak suka dengan endingnya karena ending itu mereka berpisah si gitu. karakter utamanya. Menurut aku ya itu cinta gitu. Yang bagus menurut aku adalah drama atau series atau film itu mendeskripsikan cinta nggak yang seindah itu gitu. Nah, memang si Nevertheless juga termasuk yang kayak gitu. Ada cinta sejati yang menghampiri Yunabi tapi tidak dia pilih. Karena di deep down in Yunabi's heart gitu, aku tuh Park Ji-yeon gitu. Tapi Park Ji-yeonnya gitu ya, aku harus terima gitu. Okay. Dan pada akhirnya kan kalau yang Nevertheless mah kesepakatan Yunabi sama Park Ji-yeon aja kan. Gitu. Hubungan ini mau apa ya gitu. Betul. Karena dari awal kan si Park Ji-yeonnya udah menjelaskan bahwa emang dia nggak suka komitmen. Jadi kan anti komitmen dan Yunabi sudah tahu itu. Iya. Jadi kayak ya udah sih gitu. Ini apa gitu. Kayak di Nevertheless mah pas awal wah ini mah kata aku tuh cuman perang visual doang. Aku tonton rame juga ternyata kayak gitu. Karena dua aktor dan aktris ini emang berkualitas tinggi gitu. Ya coba kalau dari segi plot aku kurang serap. Tapi gue tonton sampai tamat. Dan gue nonton versi Jepangnya. Oh ada itu ya? Ada versi Jepangnya. Dan ya sama gue tonton sampai tamat sambil berkeluh kesah. Itulah aku. Seru. Yang berikutnya lagi aku ada drama-drama yang gak aku tamatin. Tapi kayaknya ini sambil disebutin dan kita bahas aja ya. Ini yang ketiga The Bride of Habaek. The Bride of Dewa Air. Itu gue nonton. Sampai tamat gak? Sampai tamat. Dan itu emang plotnya tuh kayak naon sih gitu. Ya ampun, aku kan suka Nam Joo Hyuk kan. Gitu. Karena dia tampil bagus banget di weightlifting Perry Kim Bok Joo. Sebelumnya. Kayaknya sebelum itu deh, kayaknya ya. Aku suka banget Nam Joo Hyuk, terus main di situ dia teh tanggung ininya jadi pangeran airnya, dewa airnya. Kagok di situ dia kayak aku tuh dek seuri atau dek kagum ya kasih Nam Joo Hyuk teh. Karena dibilangnya dia dewa air ya. Tapi ketika dia turun ke bumi, dia tuh tidak menunjukkan kekuatannya sama sekali. Gak ada kekuatannya, Gi. Emang lagi dihukum kan kalau nggak salah dia tuh. Terus jadi esensi lo jadi dewa tuh apa? Gak ada. Kayak dia gak ada, dia gak ada kekuatan. Sekali kalau nggak salah dia punya kekuatan ketika ceweknya jatuh terus dia ditangkep. Ojol-ojol bisa terbang. Cuma itu doang. Terus selain itu dia menggantungkan dirinya sama si karakter ceweknya. Iya. Kayaknya yang aku kurang suka juga di drama ini selain si Nam Joo Hyuknya juga karakter-karakter yang lainnya juga gitu. Kayaknya nggak begitu kuat gitu. Ada kristal di situ kan? Ada kristal. Jadi dewa angin atau dewa? Itu mereka adik kakak kalau nggak salah ceritanya. Ya gue lupa. Oke dia si itu dewa-dewa ini dewa-dewa itu yang turun ke bumi gitu. Kan?
kalau dari plot cukup unik sih soal dewa-dewa gitu. Cuman ngelihat aktingnya aku masih kurang serak aja belum masuk gitu. aja, gue juga sih. Tapi gue tonton sampai tamat itu. Aku enggak sih. Endingnya gimana ya? Gua Mereka lupa. berpisah? Kalau yang nggak berkesan gitu biasanya gue lupa sih. Tapi boleh ditonton juga karena punya plot yang lumayan unik sih. Karena soal dewa-dewa yang turun ke bumi. Iya, oke. Oke. Terry ada lagi? Drama berikutnya yang plotnya sangat absurd dan membagongkan, tapi gue tonton aku tahu sampai ini kayaknya. ending adalah Durian's Affair. Iya. Itu parah sih. Ini tahun berapa ya? Masih ingat nggak? 2023-an gitu, 2023 itu parah sih, plotnya absurd banget. Jadi itu mengisahkan tentang, gue juga bingung itu mengisahkan apa gitu ya, karena awalnya tuh gue pikir dramanya tentang time travel. Oke. Karena ada dua karakter utamanya yang time travel dari era Joseon ke era modern. Tapi itu ada perselingkuhan juga di. Ribet Jadi banget. ada perselingkuhan lintas dimensi gitu. Wah, mantap. Jadi dia selingkuh dari era Joseon, pas dia ke masa depan, ketemu sama selingkuhannya dan ketemu sama suaminya yang ditinggalin. Terus ada reinkarnasinya juga. Tapi terus begitu ada kerasukan kipas. Waduh. Tapi gue tonton sampai tamat. Terus pas gue tamat nontonnya, ini gue nonton apa? Kayak pelangga-pelongo gitu gue. Tapi lu kalau mau nonton, kalau kata gue nonton sih. Tapi itu reasonable nggak teh kayak kerasukan? Tidak. Kipas gitu. Sangat aneh gitu, kayak gak ngerti itu apa maksudnya. Tapi gue nonton sih. Kenapa ya? Gue juga bingung. Unik. Dari judulnya Durian kan? Durian's Affair itu nama salah satu karakternya. Oh. Durians namanya. Tapi dia tahu ada buah durian kan ya? Setelah dia ke masa depan, dia, ternyata ada buah namanya durian. Kocak. Gak penting. Oke, lanjut lagi nih. Aku drama yang gak aku tamatin ada The Nice Guy. The Nice Guy, Song Joong Ki. Bukan. Siapa? Lee Dong Wook sama siapa? Yang main di Weightlifting Perry Kim Hyuk-ju. Oh, yang kemarin si ceweknya. Itu. Oh, itu ya? Kan cast-nya bagus-bagus kan? Iya, itu sama sekali aku juga gak ngelirik. Kenapa ya? Itu bagus gak? Aku nyoba nonton, tapi ini mah karena aku terlalu berekspektasi tinggi sama Lee Dong Wook. Kan dia teh bagus banget ininya. Action, laga, berantem. Di sini dia jadi anggota geng, tapi berantemnya nggak sebanyak yang aku harapkan. Oh gitu. Dan itu juga kayaknya ratingnya drop banget ya? Oh kayaknya. Oh ini yang ceweknya tuh Bibel. Iya. Mantannya Nam Jo Hyuk gitu kan? Iya, Bibel. Gue sempet ngelihat mereka kayak bikin gimmick-gimmick gitu di sosmed, tapi emang nggak naik ya drama. Kayaknya enggak sih. Berarti memang tidak menjamin ya? Iya. Aku tuh tipe yang cash dulu sebenarnya. Gue juga sih. Tapi ternyata kenyataannya setelah beberapa kali nonton, ketika ceritanya emang tidak sesuai ekspektasi, aku nggak lanjut gitu. Susah sih ya mau bertahan juga gitu ya. Iya. Terus ada lagi, ini mah kayaknya bakal ada sebagian yang tidak setuju. Aku tuh nggak tamat nonton Head Over Heels. Lu seru itu? Aku nggak tamat. Jadi itu dukun Genzi. Dukun Genzi yang ceweknya dukun yang Genzi, terus cowoknya dia punya kesialan gitu loh. Kenapa lo nggak tamat? Mungkin akan jadi viral di TikTok kalau ada yang motong ini. Tapi aku nggak akan motong. Gue tahu. Head Over Heels itu. Itu kan. Head Over Heels itu. Lovely Runner wannabe. Gitu. Terlalu pengen kayak Lovely Runner. Nggak tahu. Kan nggak ada yang time travel. Vibes-nya kayak gitu. Oh, lu ngerasa aja kayak gitu. Terus si karakter cowoknya dan ceweknya kayak gitu. Tapi si ceweknya aku suka Yoo Hyun kan. Cowoknya yang ada di drama The Drama Code. Itu kan bagus dia. Iya. Cuman ceritanya Iya buat sih, aku dukun sih, gitu. tentang dukun-dukun gitu ya. Tapi ternyata ini ratingnya tinggi ya? Lumayan dan di luar ekspektasi karena mereka kan dianggapnya masih baru jadi tokoh utama kan. Selama ini kan mereka masih belum dapat tokoh utama. Gitu. Iya. Aku nggak nonton karena selera aja ini mah, nggak suka. Iya, selera mah gitu. nggak ada bisa disalahin. Tapi dramanya bagus. Oke. Terry deh, aku ada satu lagi Terry dulu tapi. Ini juga gue nggak tamat tapi kayak 3 atau 4 episode, jadi gue nggak bisa cerita terlalu banyak tentang dramanya. Cuman yang main Park Ji Hoon. Judulnya adalah Love Songs for Illusions. Tertarik banget karena pas awalnya tuh kayak itu kepribadian ganda. Dia tuh kayak itu ceritanya era Joseon apa Silla ya, pokoknya zaman dulu.
dia punya kepribadian ganda, terus ketemu satu ceweknya kayak penjahit gitu ya kalau nggak salah. Dan akhirnya dia terlibat cinta segitiga dengan dirinya sendiri. Dengan alter egonya gitu. Menurut gue unik sih. Tapi emang belum ada keinginan untuk lanjut aja sih. Terus akhirnya gue lupa dan akhirnya ke-drop episode 4 gitu deh. Lucu. Itu plotnya bagus. Cowoknya yang tukang jahit Iya. Pak Jihoon yang sisi lainnya Pak Jihoon kan yang tukang jahit. Yang penakutnya, yang justru yang aslinya ya. Iya. Alternya itu yang pangeran jahat ya. Lebih dominannya. Gitu. Terus lo apa lagi? Drama yang nggak aku tamatin, padahal pemainnya bagus nih. Oke. Good Boy. Park Bo Gum. Itu setelah Tangerang loh. Iya, di gue juga. Ya kan nggak tamat kan? Kenapa ya? Padahal sama Kim So Hyun ya. Kim So Hyun. Kenapa coba? Aneh aku mah. Kenapa aku nggak into sama drama ini? Aku juga aneh. Gue nonton berapa episode ya? Aku meyakinkan diri ini Park Bo Gum, ini Park Bo Gum. Yes. Enggak, Nggak tahu kan. Nggak tahu aku juga kenapa. Kenapa ya? Itu kan sebenarnya dunia atlet ya. Dunia atlet betul. Terus dia jadi pemain tinju kan, jadi petinju yang pensiun karena terlibat obat ya. Iya kayak Tapi itu doping isu kan, itu isu doang gitu. Terus emang karakternya agak itu sih di situ. Iya. Kurang lovable gitu. Mungkin ya. Tapi ini mah aku nggak bisa detail juga karena aku cuma nonton 1-2 episode. Gue juga. Harusnya aku tahan dulu sampai berapa gitu baru bisa share kenapa nggak rame. Terus gitu satu episodenya kayak 1 menit 1 jam panjang gitu loh di 1 jam 20 menit gitu. Itu kayaknya drama yang bagus itu yang durasinya sejam lebih tapi kita nggak berasa kerasa. kayak hah udah lagi. Itu ciri drama bagus. Bener-bener sayang Gitu. Ya gitu. Dan itu juga kayak nggak terlalu banyak diperbincangkan ya. Nah itu kenapa ya? Promosinya kurang kali ini. Nggak tahu apa emang nggak lewat timeline gue atau emang sepi-sepi aja gitu ya, nggak tahu ya. Karena gue juga nggak ngebahas, gue cuma pas kali doang ada Dewaya Bogum tentang ini, terus gue emang nggak bahas lagi. Iya. Dan yang terakhir Terry. Ada juga nih Love featuring Marriage and Divorce. Oh, Itu drama perselingkuhan. Aduh, nggak tahu aku ya. Lo pasti nggak tahu itu drama cewek. Itu drama perselingkuhan. Oke. Jadi ceritanya adalah ada tiga cewek yang bersahabat di satu kerjaan, satu radio, yang satu penyiar, produser dan penulis. Ketiganya kan sahabatan. Tiga-tiganya suaminya selingkuh. Dengan permasalahan yang beda-beda. Gitu kan. Dear kan? Dan lo tau gak apa? Kayak Hamis Daud ya. Selingkuhnya di Pinterest. Nggak habis Daud. Jangan Hamis Daud inspirasi dari itu lagi. Itu enggak. Terus mereka bertiga, 3 couple itu sama-sama selingkuh dan lu tau apa? Ada 3 season. Oh my god. Dan gue nonton 3 season semuanya. semuanya. Yang season 1, season 2 itu masih oke lah ya. Jadi menceritakan asli perselingkuhannya. Sama gimana si cewek yang diselingkuhin itu dia bisa survive. Season 3-nya itu kayak drama azab. Semua terkena karma. Kayak ini apa? Ada yang kerasukan. Oh ya? Ada yang kerasukan. Ada yang jatuh miskin nggak? ada bener profesornya beneran jatuh miskin jadi ngekos gitu. Dia profesor S berapa gitu, pokoknya profesor, dosen. Akhirnya dia jadi kos-kosan. Iya. Gara-gara selingkuh itu semua terkena karma selingkuh. Dan dengar-dengar bakal ada season 4. Oh my god. Kayaknya aku akan menyiksa diriku sendiri untuk menonton juga. Kemudian berkeluh kesah. Aduh. Parah sih. Udah sih, gue itu doang. Kayaknya sebenarnya banyak ya kita ya. Banyak. Aku banyak banget kayaknya drama yang gak aku tamatin. Yang keinget yang tadi aja. Drama yang guilty pleasure buat Terry juga kayaknya gak cuma itu doang ya. Banyak. Boleh DM aja. Oke. Nah kalau lebih itulah cerita kami ya soal drama yang gak tamat dan drama yang dirasa sama Terry guilty pleasure. Atau bahasa lainnya cukup Terry aja yang nonton. Oke deh, kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi, kita ngebahas drama apa atau ada tema apa soal drakor, boleh tulisin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa, drakor-drakor itu semuanya bagus. Yang bikin orang gak lanjut itu selera. Selera aja. Manya well, udah produksi mahal-mahal, Iya. aktor dan aktrisnya keren-keren, masa jelek? Enggak, bagus. Cuma bukan selera aja. Selera aja ya. Oke, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Asbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Kamsahamnida.